menunjukkan perkembangan psikologis Teresia sejak kecil. Ya, ia adalah anak yang sangat sensitif. Tadi sudah saya singgung, intens dan memiliki keinginan kuat untuk mencintai dan dicintai. Itu jelas sekali ya dampak psikologis bagi seorang anak yang pada usia 4 tahun kehilangan seorang ibu. Berarti dalam kehidupan selanjutnya pasti dia akan membutuhkan itu. Ya. Sejak kecil ia menunjukkan tanda-tanda kecerdasan emosional yang tinggi dengan kepekaan terhadap perasaan orang lain dan keinginan untuk menyenangkan. Nah, kenapa kemudian dari perasaan mencintai dan dicintai kemudian berkembang menjadi cerdas secara emosional? Ini kan seperti dua fase yang berbeda. Yang sensitif, mudah menangis, kepada cerdas secara emosional. Bukan lagi dirinya yang dicintai, tapi orang lain yang dicintai. Fase ini dialami, perpindahan fase ini dialami pada saat dia melihat, merasakan Bunda Maria tersenyum kepadanya. Ya. Jadi ini menjadi saat dia ditransformasi, diubah dari yang kanak-kanak menjadi ya orang yang tidak lagi mencari untuk dicintai, tetapi mencintai orang lain. Itu kecerdasan emosi. Yang kedua, kematian ibunya ketika ia baru berusia 4,5 tahun merupakan trauma besar yang membentuk kepribadian secara mendalam. Ia menggambarkan saat itu sebagai akhir masa kecilnya yang bahagia. Teresia menjadi lebih pendiam, sering menangis dan mengalami periode kerentanan emosional. Dalam kondisi ini, peran kakak-kakaknya seperti Pauline dan Marie menjadi sangat vital. Pauline yang menjadi ibu kedua Teresia mengajarkan kepadanya nilai-nilai kesabaran dan kelembutan. Baik, yang ketiga, ketika Pauline masuk biara Karmelit, Teresia kembali mengalami perasaan ditinggalkan. Ia memicu pergolakan emosional dan penyakit misterius yang hanya sembuh melalui apa yang ia sebut dengan senyum Bunda Maria. Pengalaman-pengalaman awal ini mengajarkan Teresia tentang kerapuhan manusia, kebutuhan akan kasih lagi dan kekuatan penyerahan diri. Transformasi yang ia alami pada Natal 1886 yang ia disebut sebagai pertobatan yang sempurna. Ya, menandai titik balik psikologis di mana ia mengatasi kepekaan berlebihan dan menemukan kekuatan batin untuk mencintai dan melupakan dirinya demi orang lain. Jadi pada malam Natal tahun 1886 juga ada pengalaman. Dia merasa disentuh oleh Tuhan, kuasa Tuhan, dan mengubah dia, yang kemudian dia mengalami transformasi dari fase yang istilahnya sering menangis, mudah tersinggung, menuju kepada kedewasaan. Tidak lagi menuntut dicintai, tapi kemudian dia berubah menjadi orang yang mudah dan mampu mencintai orang lain. Jadi ada dua pengalaman rohani itu. Pengalaman Bunda Maria tertawa senyum dengan dia, dan kemudian yang kedua adalah pengalaman malam Natal. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah perbandingan tokoh spiritual lain